Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai dengan tayangan video podcast. Selanjutnya nanti akan disambung dengan moderator untuk menyampaikan pembukaan. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan putarkan video. Setelah itu langsung diambil alih oleh moderator. Web streaming, Pak. Oh iya, siap. Sebentar. Sudah saya tunggu. Baik, selanjutnya yang kami hormati Bapak Ketua Pokjawas Madrasah Nasional, kita akan melanjutkan acara dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Maros Pengawas Madrasah. Dengan itu dimohon kepada Bapak Ibu hadirin sekalian untuk bersikap sempurna ketika tayangan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diputar.
Madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas madrasah, ayo berkarya. Pengawas madrasah, ayolah maju, tunjukkan eksistensi dirimu. Aktif, kreatif, kritis, literasi, keteladanan ciri khas dirimu. Madrasah itu hebat, bermartabat, mencetak guru yang berinovasi, wujudkan pengawas yang bergengsi, masa depan cerah menantimu. Supervisi akademik itu tugas utama, lingkungan sosial perlu dibina. Tugas manajerial itu utama, ramah dan santun pribadi sempurna. Tingkatkanlah kompetensi dirimu, menyambut era globalisasi. Teruslah semangat dalam berkarya, satu suara Madrasah Jaya. Pengawas Moderator. Ya, apakah ada suara? Jelas, Pak? Saya Ya, Ibu, silakan Ibu, sudah. sudah bisa dimulai. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Direktur GTK Kemenak Republik Indonesia beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Kasubdit Bina RA MI MTS MA SMK beserta jajarannya, yang kami hormati, kami cintai, kami banggakan Ketua Pokjawas Matnas beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Ketua Pokjawas Mat Provinsi dan Kabupaten seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebut satu persatu, Bapak dan Ibu yang hadir maupun yang belum hadir kali ini, yang berbahagia dan yang kita muliakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Tuhan seluruh sekalian alam yang telah berikan nikmat hidayah kepada kita, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, uswah kita, dan semoga kita selalu menjadi umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hujan gerimis di kebun samping, pohon puring lebat sekali. Cakep. Bahasa Inggris jadi media peningkatan bahasa asing. Mendukung guru-guru madrasah hebat bermartabat, mandiri berprestasi. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum acara inti kita laksanakan, ada sambutan dari
Ketua Pokja Wasmatnas yang kita hormati. Untuk itu kepada Bapak Zurni MPD dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ba'du. Yang saya hormati Bapak Direktur Gitika Madrasah, Bapak Dr. Haji Muhammad Zain MAG, yang saya hormati Bapak Ibu Kasubdit di lingkungan Direktur Gitika, MI, MDS, MA, MAK, dan RA. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator, Subkoordinator yang kita sama-sama hormati. Sahabat-sahabat saya, Ketua Pokjawas, Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia yang bisa bergabung pada siang hari ini. Sahabat-sahabat saya, sahabat pengawas madrasah, dan kita lihat ada beberapa Bapak Ibu guru yang bisa bergabung, dan ada juga Bapak Ibu Kepala madrasah yang bergabung pada siang hari ini. Di sela-sela kesibukan kita, di sela-sela istirahat kita masih bisa berbagi praktek baik yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh sahabat saya Pak Zulkifli dari Mandua Kuantan ya. Sini Provinsi Riau, dan ini bukan di tengah-tengah kota, agak masuk tetapi menjadi ikonik dan menjadi inspiratif bagi kita semua. Secara pribadi saya hanya kenal namanya saja dengan Pak Zul secara pribadi. Seumur-umur baru 1 kali ketemu, tetapi karena memang perspektifnya sama, visinya sama dalam konteks ingin membangun madrasah yang hebat, bermartabat, mandiri dan berprestasi, akhirnya 1 kali itu menjadi nyambung, walaupun secara pribadi kami orang Jawa Timur, Pak Zul orang Kuantan sana, yang pojok sana, jadi tetapi nyambung dalam konteks ingin berbagi. Oleh karena itu, Bapak sekalian, pertama saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Pak Zul dan tim yang ingin berbagi cerita kepada sahabat-sahabat kami, paling tidak nanti menjadi inspiring ya, bagi kawan-kawan pengelola madrasah maupun sahabat-sahabat pengawas untuk pendampingan terhadap madrasah binaannya. Sehingga ini menjadi penting, apalagi dalam konteks kekinian bahwa bahasa asing adalah menjadi sangat dominan ya dalam konteks ingin memenangkan persaingan. Maka sekarang bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jepang maupun bahasa-bahasa yang sangat strategis dalam konteks ingin memenangkan. Tidak menguasai ini maka akan ketinggalan karena seluruh item, seluruh komponen sekarang semuanya sudah mainnya di situ. Itu yang pertama. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih kepada Pak Zul dan kawan-kawan yang secara pribadi saya hanya lewat WA, lewat kepada beliau untuk berkenan berbagi cerita dengan kawan-kawan pengawas maupun kawan-kawan kepala madrasah. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat pengawas semuanya yang secara rutin kita sampai hari ini tanggal 12 kita masih rutin setia dengan podcast. Tetapi nanti Bapak sekalian mulai tanggal 16, 23, 30, dan 26 itu nanti karena memang kita ngejar waktu sebelum Ramadan, maka kawan selaku pengelola kegiatan webinar ini dan podcast ini, maka nanti akan diselingi dengan bedah modul pengawas madrasah. Jadi ada 4 modul nanti yang akan kita bedah, paling tidak karena kita kemarin maraton mulai jam 8, setengah 9 sampai jam 5 sore kami maraton dengan Direktorat Gitika rapat bahwa mulai tahun ini nanti kawan-kawan pengawas maka modul itu yang akan dipakai dan nanti akan disempurnakan, direview, disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi. Jadi itulah Bapak sekalian, oleh karena itu maka menjadi sangat penting kegiatan ini nanti di samping mungkin mendapatkan masukan-masukan, mendapat cerita-cerita baik dari Pak Zul, nanti bagaimana kita melakukan pendampingan. Jadi itu kawan-kawan sekalian, jadi tanggal 16, 23, 26, dan 30 itu kita untuk sementara kegiatan podcast kita libur dulu di tanggal-tanggal itu, tapi di tanggal 19 nanti kita akan bahas tuntas bagaimana menghadapi, selama ini kita akan bicara kurikulum merdeka. Kalau di Kementerian Agama kita menyebut kurikulum mandiri. Tetapi ada satu hal yang kadang-kadang lupa bahwa ada kata kunci yaitu teach and right level. Jadi guru itu mengajar tidak lagi sesuai dengan kehendaknya guru, tapi guru mengajar disesuaikan dengan konteks kemampuan kompetensi anak-anak kita. Nah, untuk bisa mencapai the teach on the right level itu, maka ada satu pintu masuknya yaitu adalah ada assessment diagnostik dan gaya belajar anak-anak. Jadi itu adalah pintu masuknya. Jadi guru itu harus paham betul bagaimana gaya belajar anak-anak. Nah, minggu depan tanggal 19 itu kita akan mencoba membedah itu sebagai bahan renungan kita bersama sebagai pengawas maupun sebagai kepala madrasah maupun guru-guru kita yang terjun di lapangan. Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, maka pada hari ini adalah menjadi hari yang berbahagia kita bersama. Saya menjadi mimpi Pak Din mungkin satu saat
kami terinspirasi kegiatan di Kanwil kami Kementerian Jawa Timur yang kami menjadi sebagian supportingnya, kami sebagai Jawa Timur, itu sampai masuk rekor muri itu bisa diikuti 10 negara, bisa diikuti sampai ratusan ribu peserta itu, baik itu yang di podcast maupun yang di Zoom. Zoomnya itu waktu itu 1000 tetapi kita paralel, ada 5000 tapi paralel itu ya. Oleh karena itu barangkali satu saat nanti kita momen ini barangkali satu saat kita memang perlu menyamakan persepsi dengan kawan-kawan kita sehingga pengelola podcast itu lebih, walaupun target kita tidak masuk Mauri tapi barangkali menjadi inspiring ya. Bahwa Kanwil Jawa Timur kami sebagai supportingnya yang mendrive kegiatan, membantu mendrive kegiatan itu kerjasama dengan Kemendikbud, kemudian kerjasama dengan kawan-kawan Dewan Pendidikan di Jawa Timur, itu sampai menjadi rekor Mauri dan itu luar biasa, diikuti sampai ribuan puluhan ribu peserta di seluruh Indonesia. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah sebenarnya kalau kita di pusat ini kalau mau mendrive itu sebenarnya sangat mungkin, karena kekuatan kita ada 4.000 pengawas yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita punya ratusan kawan-kawan kepala madrasah dan ada ratusan ribu guru, dan itu bisa di-drive. Dan itulah barangkali menjadi inspiring dengan kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang kami sebagai bagian dari itu masuk rekor muri dan luar biasa. Ini barangkali Pak Din dan Pak Zul, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Zul dan kawan-kawan ya, dan timnya barangkali nanti atau praktek atau apa nanti tidak tahu, itu urusannya nanti Ibu Barokatul Selia selaku ini adik saya selaku moderator nanti yang akan mendampingi Pak Zul selama 2 jam ke depan. Ini kan kurang lebihnya, sekali lagi mohon maaf. Kami mulai tadi jam 7 menjadi juri Lomba Guru Inovasi. Kebetapatan guru-guru kita itu membuat video pembelajaran inovasi luar biasa, Bapak sekalian. Satu guru itu sekarang sudah subscribernya ada yang sampai 2.000, padahal baru beberapa waktu yang lalu ya. Jadi ini ternyata guru-guru kita kalau dimotivasi, kebetapatan kami 2 hari menjadi tim jurinya, dan ini baru selesai nyambung, baru 15 menit yang lalu kami gabung di room ini. Jadi terima kasih Pak Zul dan kawan-kawan semua. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ketua Pokjawas Matnas Bapak Zulmi MPD atas masukan dan motivasinya, dan selamat datang kepada pemateri yang kali ini sudah siap menyampaikan beberapa hal tentang bahasa asing sebagai media peningkatan untuk pembelajaran di madrasah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, namun sebelum narasumber menyampaikan beberapa hal tentang materinya, akan kita bacakan kurikulum vitae beliau. Bapak dan Ibu yang kami hormati, nama Dr. Andes Zulkifli MPD, tempat dan tanggal lahir Kuala Lahang, Inhil, Riau, 7 September 1964. Saat ini beliau bertugas menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kuantan, Singingi, Riau. Adapun riwayat pendidikan beliau adalah S1 Biologi FKIP Universitas Riau, kemudian S2 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sedangkan pelatihan ini banyak sekali, saya sebutkan 2 saja nih Bapak dan Ibu. Pelatihan Guru Master IPA di IKIP Semarang tahun 1998, kemudian short course di Universitas Sains Malaysia tahun 2007. Hebat sekali ini. Bapak dan Ibu, sedangkan pengalaman tugas Bapak Zulkifli adalah yang pertama menjadi guru IPA di MTSN Tanjung Batu, Riau, kemudian guru IPA MTSN Model Kampar Riau, dan juga guru biologi dan waka kurikulum di MAN Model Pekanbaru Riau, dan juga Kepala MAN 1 Kuantan Singingi Riau. Sedangkan saat ini menjadi Kepala MAN 2 Kuantan Singingi Riau tahun 2019 sampai sekarang, dan juga menjadi Instruktur Nasional PKB Biologi Madrasah Aliyah. Hebat sekali Bapak Ibu. Ya, saja. Bisa tepuk tangan dulu Bapak dan Ibu. Kemudian yang terakhir adalah riwayat keluarga. Beliau berputra 3 dan berputri 1, serta memiliki cucu 1. Sedangkan istri 1 Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang kami hormati, air laut tak lelah memeluk pantai, menjadi gambaran setiaku kepadamu.
kita sambut Bapak Zulkifli MPD yang akan memaparkan materi satu persatu. Oke, selama kurang lebih 1 jam kita ucapkan, monggo dipersilahkan Bapak Dr. Zulkifli MPD untuk menyampaikan pemaparannya. Terima kasih. Pantunnya. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa pantunnya, Ibu. Iya. Izin Bapak Ibu sekalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup terdengar, Bu ya? Ya, Bagus. bagus. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Direktur GTK Madrasah, Kasubdit di lingkungan GTK Madrasah, kemudian yang kami banggakan Ketua POP Jawa Nasional, Pak Zurmi, Masya Allah, kami ketemu kemarin 1 bulan yang lalu di Jakarta, ada kegiatan tentang kurikulum prototipe. Nah, di sanalah kami ketemu, ternyata yang luar biasa Pak Zurmi dan teman-teman. Kemudian yang saya hormati Pak Didin Setiawan, host kita Pak Lumanul Hakim, kemudian Ibu moderator yang cantik dan energik. Syukur alhamdulillah, ini satu kehormatan yang luar biasa ini. Ternyata Pak Zurmi memberikan dan kawan-kawan memberikan ruang untuk kami, untuk saya Zulkifli sebagai Kepala Madrasah di Mandua Kuantan Singi yang nun jauh di sana, di sebuah kampung yang sepi sekali. Tidak seperti teman-teman di bagian lain. Salawat dan salam buat junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Didin bisa diputarkan dulu nggak ya ini testimoninya anak kita? Siap. Oke. Nah, jadi sebelum materi Bapak Ibu sekalian, ini ada testimoni dari anak-anak kita di kampung. Silakan Pak Didin. Siap. Pak Lukman on. Siap. Sebentar Pak. Siap. Yap. Lagi dibuka dulu. Oke. Menurut kami, Mandua Kuantan Singi pada saat ini sudah mampu menjawab apa yang diharapkan oleh orang tua siswa, di mana dengan semakin tumbuhnya kesadaran dari para orang tua akan pentingnya keseimbangan antara pengetahuan agama, pengetahuan umum di dalam pendidikan anak-anak mereka sudah dapat menjatuhkan pilihan tidak jauh-jauh, bahkan sudah ada di hadapan mereka, yakni pada pilihannya yaitu Mandua Kuantan Singi untuk pendidikan anaknya. Kemudian selanjutnya terkait dengan program English Camp yang ada di Mandua Kuantan Singi ini, terus terang saja ini kami sebagai camat ini dari awal memang bolehlah dikatakan turut andil di dalam menciptakan program ini melalui koordinasi, komunikasi dengan pihak sekolah di awal-awal dulunya. Sampai tahap yang angkatan yang kelima ini, program English Camp di Mandua Kuantan Singi semakin tumbuh dan berkembang dengan baik. Di mana program ini memberikan sebuah kepercayaan diri yang tinggi bagi siswa di dalam menguasai sebuah bahasa, terutama bahasa Inggris, yang nantinya mereka akan terapkan di dalam kehidupan yang akan datang, secara tidak langsung memberikan semacam kontribusi yang sangat bagus di dalam meningkatkan kepercayaan diri dari siswa kita itu sendiri. Alhamdulillah pada saat ini kolaborasi antara sekolah, siswa, orang tua, dan lingkungan di dalam pengembangan program English Camp ini semakin bagus dan dalam perkembangan ke depannya. It's still low. And I think one of the problem why English is still considered as difficult subject for many students in Indonesia because
they don't have positive environment to study English. So Kampung Inggris or English Camp is, I think, one of an effective solutions to deal with the problem, because English Camp provides students with a positive environment and positive atmosphere to study and use English in a daily context on a real situation. So and also I'm really impressed with the high motivation the students have in English Camp, and I think most of them really enjoy the process. So I really suggest that this I really recommend for other teachers or other. Saya secara pribadi yakin bahwa sekolah ini di bawah pimpinan atau kepala sekolah saat ini akan menjadi sekolah model, tidak hanya di tingkat lokal atau tingkat kabupaten, tetapi juga di tingkat provinsi ataupun nasional. Saya betul-betul terkesan dengan prestasi yang diperoleh oleh peserta didik dari sekolah ini. I'm really proud of myself. You know why? Because I've been part of Mandua Kuantan Senior, known as Mandaku Campus. Because right now, in this era, Mandua Kuantan Senior is an advanced school, gold school. And all the people in the world actually know about this school. Mandaku Campus has many positive activities right now. It's really different with me when I'm still learning Mandaku Campus right now. Because, for example, when I was being a student of State Islamic Senior High School to Kuantan Singing, we have never got a medal. But now, oh my gosh, when I saw it, I'm really excited to saw it. And also, you have to know that in English Camp program, we do not only learn about English every day, every time. No, we also learn about how to wash our clothes, for example, how to discipline, how to respect others. And also there, we learn about how to be a confident person, because speaking English needed confidence. Now, this school is growing rapidly. Progress in the academic field has been achieved at this school, and progress in the field of development, inshallah, will be carried out in the next few years. And also, Mandua Kwansing is building a cooperation with the Survey Integrity Zone. English Camp is the program that has experienced a very drastically improvement for the school. A good impression is always made by the campers. They give a positive aura to the society and giving a good language influence to their successor. After I noticed something, this community is very supportive for this program, because this program is giving a really good impact to the others. Kepala madrasah sekarang Bapak Dr. Nuzul Kipli memang luar biasa. Kenapa? Karena program camp sangat bagus sehingga diikuti oleh orang yang ada di luar Kabupaten Kuantan Sengingi seperti Medan, Simalungun, kemudian Duri, kemudian Inhil, dan banyak lagi yang lain-lain mengikuti program camp ini. Sangat berkembang pesat baik dari segi akademik maupun non-akademik. Kemudian masyarakat pun sangat serius perhatiannya terhadap Mandua ini, yang sudah mengangkat nama Pangian, banyak hal yang diperolehnya, keberhasilan anak didiknya, itu yang membuat masyarakat sangat memperhatikan Mandua saat ini. Kemudian dalam bidang program campnya, yaitu camp bahasa Inggris, itu sangat berpengaruh terhadap masyarakat sekitarnya, karena anak yang ikut camp itu bukan hanya sekedar belajar bahasa Inggris, tetapi dalam bidang agamanya pun sangat mantap. Setiap waktu ikut sholat berjamaah di masjid. Kami melihat ini suatu yang sangat positif yang hadir di tengah-tengah masyarakat, terutama untuk anak-anak yang sekolah di Mandua Kwansing. Ini cukup membantu untuk bekal mereka di kehidupan atau pendidikan mereka di jenjang lebih tinggi.
Dan di samping itu camp Inggris juga ada yang pembinaan yang sangat luar biasa. Mereka bukan hanya dididik dari sisi bahasa, tetapi kami melihat juga anak-anak juga dididik dari sisi akhlak dan adab, sehingga kami memperhatikan anak-anak camp Inggris pun mereka sangat aktif datang untuk hadir berjamaah sholat 5 waktu ke Masjid Al-Muhajirin. Oke, Pak Didin. Ya, silakan Pak. Oh ya. Satu lagi, Pak Didin bisa di-share PPT-nya, Pak. Dari sana saja, Pak. Atau dari sini? Oke, monggo Bu. Pak Didin bisa membantu. Siapa? Ini oke ya. Yes. Yes. Ini. Oke. Kalau stop share ke atas ya. Kalau udah selesai. Ini atas kan. Ini bawah kan? Ya. Sudah tampak Pak, udah muncul. Udah ya? Udah muncul. Bentar ya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyaksikan testimoni, ada Pak Camat kita, ada tokoh masyarakat, kemudian ada dosen program studi bahasa Inggris Universitas Riau. Sebelum saya menjelaskan beberapa hal, saya ingin menampilkan dulu beberapa foto mungkin kegiatan-kegiatan siswa kita yang mengikuti program Camp English. Nah, ini Bapak Ibu, ini foto saya dengan Mr. Kalen, pendiri Kampung Inggris Pare, Kediri. Ini sekitar tahun 2012. Nanti saya ceritakan lanjutannya. Jadi beliau ini sangat menginspirasi sekali. Kemudian ini kegiatan kita waktu itu tahun 2012, kita punya kelas jauh, distance class namanya di Kampung Inggris Pare. Ini foto kita dikunjungi oleh Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Riau beserta seluruh Kankamenak, beserta seluruh kepala madrasah seprovinsi Riau di Pare, Kediri, Jawa Timur. Nah, ini kegiatan kita, siswa kita di Singapura. Jadi setiap 6 bulan itu ada program ujian ke Singapura, ke luar negeri begitu, sebelum COVID. Nah, ini aktivitas Ananda kita di Singapura. Mereka berdiskusi dengan banyak masyarakat global lah dari berbagai negara. Ini kegiatan siswa kita di Singapura, sebagai pengantar saja dulu. Nah, ini Ananda kita di bandara di Kuala Lumpur. Nah, ini Ananda kita hunting turis di Malaysia, ini di Batu Cave. Ini mereka di Singapura. Nah, ini di Singapura. Yang nanti kita di Batu Cave juga di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini juga di Kuala Lumpur. Nah, ini kemarin kita ujiannya ke Batam. Ke Batam, yang waktu kita di Batam. Ini kegiatan di Batam. Ya, ini juga di Batam. Ini kegiatan kita kita kolaborasi dengan Man IC Batam kemarin, barusan beberapa bulan yang lalu. Nah, Bapak Ibu, ini camp kita, English camp kita di Pangyang ini sekarang, di Kuansing, Jadi kita sudah punya English camp ini sejak 2015. Baik Bapak Ibu. Stop share-nya. Stop ya, stop share ya. Oh ya, maaf. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, saya akan sedikit menjelaskan kok sampai kita punya program camp bahasa Inggris ini. Waktu saya bertugas di Mandua Model Pekanbaru dari tahun 2001 sampai 2011. Nah, tahun 2007
saya mengikuti program short course di Universitas Sains Malaysia. Menggantikan kepala madrasah waktu itu karena beliau berhalangan sebagai petugas jamaah haji. Waktu itu saya diberi amanah sebagai wakil kepala bidang kurikulum. Nah, ikulah program short course di Universitas Sains Malaysia. Ada 120 orang kepala madrasah se-Indonesia yang ikut program tersebut. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita begini, kita selama di USM ya kursus manajemen, mengunjungi sekolah-sekolah bagus di Pulau Pinang dan di Kuala Lumpur. Kemudian kita juga ada tambahan kursus bahasa Inggris selama 2 bulan itu. Ini pesertanya kepala madrasah se-Indonesia lebih kurang 120. Menjelang akhir program, kita diundang oleh kampus Universitas Sains Malaysia. Kalau di kita di Indonesia-nya ITB-nya Malaysia lah ini. Waktu itu mereka mengundang salah seorang pakar astronot dari NASA, Amerika Serikat. Diundang, kita hadir, kalangan kampus, akademisi, birokrat, ekonom, dan sebagainya. Sampai ke siswa TK. Nah, kita ikut di auditorium itu, mendengarkan penjelasan karena waktu itu ada salah seorang putra terbaik Malaysia yang akan ikut berangkat ke luar angkasa dengan Soyuznya Uni Soviet, Rusia waktu itu. Jadi mereka memberikan penjelasan, kita hadir di sana. Nah, di akhir sesinya, pembicara ahli NASA itu mempersilahkan kepada seluruh audien untuk bertanya. Ya mulailah pakar-pakar dari Malaysia, anak muda, pelajar, bahkan sampai anak SD, Malaysia itu semuanya nanya. Banyak pertanyaannya. Macam-macam pertanyaannya. Dan yang sangat kita sayangkan waktu itu, satu orang pun kita, maaf, termasuk saya, kepala madrasah se-Indonesia, tidak ada yang mengajukan pertanyaan kepada pembicara. Karena memang diskusinya all English. Gitu kan? Tapi sebenarnya teman-teman juga banyak yang bagus bahasa Inggris. Tapi tidak ada yang berani membukakan satu pertanyaan pun. Termasuk saya. Nah, setelah selesai Bapak Ibu, setelah program itu mau berakhir, 3 hari mau selesai, kita diseleksi lagi. Dari 120 orang itu diseleksi, akan dipilih lagi 30 orang kepala madrasah yang akan mengikuti program selanjutnya di Australia. Lebih kurang 3 bulan. Nah, saya meyakini saya tidak berhasil. Sebelum pengumuman itu keluar, saya sudah yakin tidak berhasil. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena kemampuan bahasa asing saya, bahasa Inggris waktu itu ya sangat lemah sekali. Dan setelah keluar pengumuman, ya ternyata memang tidak berhasil, saya tidak lulus dan tidak terkirim. Jadi ada 30 orang teman kita yang lanjut ke Australia. Nah, saya tidak. Semenjak itu Bapak Ibu sekalian, saya punya dendam dalam tanda petik ya. Artinya apa? Saya merasakan di usia waktu itu sekitar 40-an tahun, masih punya peluang untuk belajar kemana-mana, tapi tidak bisa kita raih karena keterbatasan atau kurang mampunya kita berbahasa asing, terutama waktu itu bahasa Inggris. Ya sedih, artinya peluang tidak bisa kita raih karena keterbatasan kita, keterbatasan saya waktu itu terutama. Nah, sejak itu saya punya dendam kesumat. Suatu saat, jika saya diberi amanah menjadi pimpinan satu madrasah, memang program pengembangan bahasa asing ini akan menjadi program prioritas. Itu tekad saya, dalam hati saya. Artinya untuk mengobati kegagalan, karena saya membayangkan putra-putri kita di madrasah harus mampu bersaing di dunia global ini. Seperti itu. Itu tekad yang ada dalam hati dan pikiran saya waktu itu. Nah, singkat cerita Bapak Ibu sekalian, saya kembali ke Riau, bertugas lagi di MAN 2 model Pekanbaru. Kemudian kita bergabung di program RSBI waktu itu, Rintisan Sekolah atau Madrasah Bertaraf Internasional. Satu-satunya madrasah di Riau yang bergabung waktu itu adalah kita MAN 2 model. Ada SMA 8, SMA Plus, Cendana, dan sebagainya di kita Riau. Nah, Bapak Ibu, kita kan di RSBI itu antara lain menerapkan bilingual, sementara kemampuan guru kita, kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, sangat kurang. Nah, saya diutus kembali oleh kepala madrasah waktu itu untuk mengikuti program di Pare, Kediri, Jawa Timur. Nah, disinilah awal ceritanya. 3 orang kami di sana dan kita ikut privat, tapi konteksnya kita mempelajari atmosfernya,
pembelajaran bahasa Inggris itu bagaimana. Ternyata kita punya tempat yang amat-amat luar biasa, dan belasan ribu orang belajar ke sana. Ini tahun 2007 Bapak Ibu ya. Belasan ribu orang belajar ke sana untuk belajar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan lain-lain. Itu PARE. Ya. Jadi PARE itu bagi saya sangat bersemangat sekali. Jadi atmosfernya Masya Allah luar biasa sekali. Kenapa kita jauh-jauh ya belajar, ternyata di negara kita ada tempatnya, PARE Kediri Jawa Timur. Nah, singkat cerita, setelah 1 bulan, saya kembali lagi ke Riau, ke Pekanbaru. Saya susunlah konsepnya untuk pengembangan bahasa itu, kita mau adopsi bagaimana pola-pola pembelajaran di PARE tersebut. Nah, di sanalah saya ketemu dengan Mr. Kalen itu. Banyak diskusi, beliau menyarankan bagaimana belajar yang ini untuk belajar bahasa Inggris yang lebih tepat, lebih bagus, kata beliau. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, konsepnya sudah punya. Jadi konsepnya begini, waktu di Mandua, saya sudah susun konsepnya dengan beberapa teman. Kita mau buka kelas jauh di PARE, atau waktu itu siswa kita mau kita campkan, kita asramakan selama 6 bulan belajar bahasa Inggris. Itu konsep ekstrimnya sebenarnya itu. Ya, kita ajukan ke pimpinan, kepala madrasah. Waktu itu beliau menyatakan, kita tunggu dulu lah Pak Zul, ini kan terlalu ekstrim sekali nih dalam tanda petik program yang mau kita buat. Singkat cerita Bapak Ibu, ya, belum jadi kita laksanakan di sana, di Mandua Model Pekanbaru waktu itu. Nah, rupanya saya diberi amanah, saya masih ingat, bulan 2 tahun 2011, saya diberi amanah menjadi Kepala Man 1 Kuantan Singingi Riau. Kalau dari Pekanbarunya lebih kurang 160 km. Nah, di Man 1 Kuantan Singingi Riau itu, tahun 2011 itu, bulan 2, saya alhamdulillah kan kita sudah punya konsep pengembangan bahasa yang mau kita terapkan. Nah, maaf sekali lagi, saya melihat wajah madrasah kita waktu itu, sebenarnya sih sudah punya prestasi, tapi belum punya keunggulan untuk kita lebih cepat landingnya gitu. Lebih cepat bergeraknya. Karena saya melihat di madrasah saya yang baru itu, banyak sekali sekolah-sekolah bagus yang di bawah Kementerian Pendidikan, yang punya keunggulan-keunggulan dan banyak kelebihan-kelebihannya, sementara kita belum. Nah, saya melihat waktu itu madrasah kita itu belum menjadi pilihan utama. Cukup banyak yang masuk tapi belum menjadi pilihan utama. Setelah mereka mungkin tidak lulus di sekolah-sekolah lain atau pilihan sekian baru mereka masuk madrasah. Bapak Ibu sekalian, karena saya punya konsep itu, sampai di sana program saya pertama adalah menyiapkan SDM-nya. Saya beranikan mengirim 7 orang guru ke PARE untuk belajar bahasa Inggris, bagaimana PARE membelajarkan bahasa Inggris itu terhadap siswa-siswanya. Dari 7 orang itu, hanya 2 guru bahasa Inggris, selebihnya adalah guru macam-macam. Ada fikih, ekonomi, akidah alat, biologi, dan sebagainya. Ada matematik. Kenapa saya campur-campur? Bukan hanya guru bahasa Inggris saja. Nah, saya ingin menanamkan ke seluruh warga madrasah bahwa program pengembangan bahasa ini bukan hanya miliknya kawan-kawan bahasa Inggris. Jadi milik kita semua, milik warga madrasah, itu konsepnya. Nah, teman yang 2 orang bahasa Inggris ini Pak Zurni pasti kenal ini dengan Mr. Seprion. Nah, Mr. Seprion itulah pertama sekali yang saya kirim ke PARE. Jadi ke teman-teman ini, ayo belajar di sana, kemudian masuk ke berbagai lembaga kursus, pelajari, susun kurikulumnya, kita adopsi, kita bawa ke madrasah kita. Alhamdulillah setelah 3 bulan Bapak Ibu, nah mulailah kita ekspos, kita jual bahwa di madrasah kita ada program belajar bahasa Inggris, katakanlah seperti itu. Alhamdulillah sudah mulai banyak siswa yang masuk di tahun ajaran baru itu. Nah, singkat cerita, 3 bulan pertama siswa kita di Man 1 Kuansing ini, itu 3 bulan pertama fokus ke bahasa Inggris, dengan pola yang sudah dipelajari oleh teman-teman. Nah, Bapak Ibu, tapi saya belum puas. Ternyata progres anak cukup bagus, tapi saya belum puas melihatnya. Tapi sudah menunjukkan hasil yang luar biasa bagi kita untuk tataran madrasah. Jadi di satu saat, waktu upacara bendera,
saya sampaikan ke siswa kita, ini selalu saya ceritakan karena ini bagi saya menjadi sejarah bagus sekali bagi saya. Waktu upacara bendera, saya sampaikan ke anak-anak, Nanda sekalian, Bapak senang sekali melihat progres kemampuan bahasa asing Ananda, walaupun baru 3 bulan, ternyata progresnya luar biasa. Bagaimana kalau kita buka kelas jauh di Pare atau distant class? Sebenarnya saya hanya menyampaikan isu saja, ingin melihat tanggapan siswa. Alhamdulillah ternyata Bapak Ibu setelah seminggu setelah itu banyak siswa yang hadir ke ruangan saya menanyakan, Pak, jadi enggak kita punya buka kelas jauh di Pare? Ini kan enggak pernah dibuat. Oh jadi Ananda tertarik? Iya Pak, kami tertarik. Oke, kalau begitu kita undang wali murid, orang tua Ananda, kita rapatkan. Nah maaf, ini juga jadi selalu bahan ceritaan saya. Waktu ide ini saya sampaikan ke kawan-kawan warga madrasah, tapi kawan-kawan warga madrasah sedikit agak optimis. Apa kata mereka? Pak Zul, warga madrasah ini, siswa-siswa kita ini, secara ekonomi adalah menengah ke bawah. Jadi kalau kita mau buat program agak sulit, ya. Jadi begini Bapak Ibu, ya, artinya begini, kelemahan kita, warga madrasah kita waktu itu ya, kita menjas, kita mengelompokkan, kita memberi label untuk madrasah kita, itu adalah madrasah kumpulan orang-orang miskin, maaf dalam tanda petik. Ini yang tertanam di mindset kita, mungkin di banyak madrasah ya, di banyak madrasah, sehingga ketika mau membuat program, dan program itu akan memunculkan kos, teman-teman tidak berani, khawatir. Nah, karena ini siswa madrasah adalah orang-orang yang kurang mampu. Nah ini, jadi saya jawab ke teman-teman, kita kan hanya menawarkan program. Nanti kita lihat hasilnya, kita rapatkan dengan wali murid. Nah, singkat cerita Bapak Ibu, kita rapatlah dengan wali murid. Alhamdulillah saya masih ingat 75 orang yang hadir, dan ternyata 57 orang wali murid siap membiayai putra-putrinya untuk belajar bahasa Inggris ke Pare, Kediri, Jawa Timur. Selama 6 bulan. Luar biasa. Nah, selama 6 bulan. Jadi kita bahasa kerennya kita buat distant class lah, kelas jauh. Nah, jadi Bapak Ibu, saya balikkanlah ke teman-teman. Sebenarnya ingin memotivasi mereka, teman-teman guru. Inikah yang kita sebut orang-orang susah itu, orang-orang miskin itu. Ternyata wali murid kita siap membiayai 100% untuk kegiatan putra-putri mereka belajar di Pare 6 bulan. Ya teman-teman pada diam dan senyum-senyum. Nah, singkat cerita, berangkatlah kita ke Pare dengan 57 siswa, tentu minta izin ke Kementerian Agama, minta izin juga ke Pemda. Kita berangkat dan biayanya itu Bapak Ibu 100% dari wali murid. Alhamdulillah, sebenarnya saya sendiri juga dikduk ya. Ini khawatir kalau nggak berhasil ini pasti akan gagal nanti banyak tantangan. Tapi saya punya keyakinan kalau sudah belajar ke sana fokus, insya Allah berhasil. Singkat cerita berangkat kita. Nah Bapak Ibu, ini juga perlu jadi catatan. Zaman kita itu kan sangat terbuka sekali. Orang tua kan bisa tahu pos apa saja mereka tahu. Nah, sampai di bandara, ternyata orang tua, dia selidiki harga tiket. Dia selidiki harga tiket pesawat dari Pekanbaru kita ke Surabaya. Harga tiket pesawat waktu itu 1.500.000. Sedangkan kita madrasah meminta ke wali murid saat itu hanya 1.200.000. Jadi alhamdulillah satu sisi hilang kerjaan orang tua. Sampai orang tua ngomong gini, Pak Zul bagaimana kok Pak Zul bisa beli tiket? Harga tiketnya 1.500.000, tapi Pak Zul cuma minta 1.200.000. Jadi orang tua menyelidiki rupanya. Nah, alhamdulillah sebenarnya itu kan trik kita. Saya booking duluan sehingga harganya masuk. Yang jadi catatan Bapak Ibu. Jadi orang tua itu sebenarnya, apalagi kalau tentang kos, kalau kita orientasinya profit, ya pasti orang tua curiga. Tapi kalau orientasinya tidak, berapapun orang tua akan support. Nah, ternyata orang tua support karena kita tidak ada mengambil keuntungan dari program itu. Itu singkat cerita. Alhamdulillah setelah 6 bulan kita di Pare bekerja sama dengan lembaganya satu HEC 2 kepunyaan ponaan Mr. Kaleng. Kemudian 3 bulan berikutnya di programnya HEC, lembaga kursusnya Mr. Kaleng. Singkat cerita di sanalah kita belajar 6 bulan. Dan guru kita kirim sebanyak 7 orang untuk mendampingi siswa. Guru-guru ini nanti di Sabtu Minggu akan mengajarkan mata pelajaran sesuai jurusan mereka. Jadi yang mata pelajaran jurusan kelompok IPA, IPS, itu kita kawal terus.
Karena ini nanti kan materi yang akan diujikan sampaikan UN waktu itu, nanti mereka akan masuk ke perguruan tinggi. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saat itulah kita dikunjungi oleh Bapak Kakamwil dengan seluruh Kemenak, seluruh madrasah di Riau, ke Pare, Kediri, singkat cerita. Nah, balik kita Bapak Ibu, alhamdulillah progresnya kelihatan. Mulailah ikonnya orang masuk ke madrasah itu karena ada program Pare. Terserah, waktu itu nggak apa-apa bagi kita. Kalau memang itu nilai jualnya. Sudah banyak sekali siswa yang masuk kita. Saat itu saya masih ingat siswa SMP itu masuk ke kita tuh bisa dihitung dengan jari. Ternyata setelah punya program itu, siswa-siswa unggulan di SMP itu justru masuk ke kita. Alhamdulillah perkembangannya. Nah, Bapak Ibu, ya berjalan otomatis saja. Tahun berikutnya kirim lagi, kirim siswa, kirim guru, kirim siswa. Singkat cerita, selama 3 tahun saya berpikir begini, apakah selamanya kita akan tergantung dengan Pare? Kalau kita tergantung dengan Pare, berarti kan bukan guru kita yang membuat mereka hebat, tapi teman-teman di Pare. Pare yang akan mendapat keuntungan banyak. Karena begini, saya menghitung satu siswa mengeluarkan kos lebih kurang 25 juta 6 bulan itu, kali 50 siswa berarti sudah 1,5 M membelanjakan 6 bulan di sana. Jadi perputaran ekonomi Pare itu, sumbangsi kita juga besar waktu itu. Nah, alhamdulillah kita beranikan setelah 3 tahun, kita memberanikan membuka program camp Inggris sendiri. Dengan catatan waktu itu kami mengirim guru bahasa Inggris lagi 2 orang, Mr. Sepp mengikuti program camp lagi dari 0 sampai 6 bulan tuh di lembaga Mr. Kalem. Jadi tahu betul atmosfernya bagaimana lembaga Pare itu mengajarkan bahasa Inggris. Nah, singkat cerita begitu. 6 bulan dah kita adopsi, kita sudah tahu konteksnya. Kawan-kawan guru sudah tahu konteksnya bagaimana kawan-kawan di Pare, tinggal kita mengcombine guru-guru bahasa Inggris. Alhamdulillah, setelah 3 tahun kita tidak bekerja sama lagi dengan Pare, kita mandiri. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kalau kita ke Pare itu 1 tahun paling banyak 50 orang. Nah, setelah program itu ada di madrasah kita, 1 tahun itu yang masuk tuh lebih kurang hampir 100 orang. Bahkan mulai dari provinsi lain, kabupaten lain yang datang ke kita. Alhamdulillah, misalnya dari Sumatera Utara, ya dari berbagai kabupaten, justru bergabung dengan program camp Inggris kita. Jadi waktu itu madrasah kita itu jadi rujukan lah untuk program pengembangan bahasa. Nah, yang bersyukur kita bukan pengembangan bahasa itu saja yang berkembang, akhirnya prestasi yang lain juga muncul. Kayak kita di KSM sampai di nasional dapat medali emas dan sebagainya lah. Dan juga prestasi-prestasi yang lain. Jadi impact-nya luar biasa, tapi startnya dari program pengembangan bahasa. Nah, Bapak Ibu, maaf ini juga selalu jadi contoh, tapi bukan itu ukurannya. Tapi saya ingin melihat bagaimana dampak program pengembangan bahasa ini terhadap putra-putri kita. Maaf, dulu waktu sinyal ya, Pak. Ya, rupanya baru terkendala sinyal nggih, Pak Zul. Mohon Bapak Ibu bersabar nggih. Iya. Semoga segera akan baik kembali. Bagaimana Pak Zul? Ya, tunggu aja dulu. Ini sedang ya. lagi. Sambil menunggu mungkin Bapak Ibu di kolom Ya, chat ada hadir. Silakan Pak Jul, langsung lagi Pak. Terus saja. Silakan Pak. Monggo Bapak. Mic-nya buka Pak, mic-nya. Nah, Bapak Ibu sedikit lagi, tapi ini yang menarik bagi saya. Tahun 2019 saya diberi amanah di Mandua Kuansing. Ini madrasahnya, kita punya lebih kurang hampir 30 madrasah aliyah negeri di Riau. Maaf, mungkin Mandua Kuansing ini adalah madrasah yang sangat-sangat sederhana dari tampilan fisik dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian. Nah, saya diberi amanah di sana, ya kita tinggal memindahkan program kita saja di Mandua Kuansing ini Bapak Ibu. Alhamdulillah progresnya luar biasa. Yang siswa kita awalnya 2019 itu kita masuk, siswanya di bawah 200, siswanya sekarang sudah di atas 300 lebih Bapak Ibu. Itu dari perkembangan siswa. Kemudian sekarang ini madrasah kita ini jadi rujukan tempat studi bandingnya madrasah dan sekolah-sekolah lain dari Sumatera Utara, dari berbagai kabupaten.
dan dari berbagai sekolah datang ke kampung ini, ke madrasah yang sangat sederhana ini. Nah, tapi alhamdulillah dengan program camp ini, semuanya juga menggeliat seperti pengalaman kita di Man 1 Kuansing. Nah, ananda kita yang biasanya dari daerah ini, kalau udah tamat mau keluar, dia bisa ke Pekanbaru atau ke Man 1 Kuansing atau ke sekolah-sekolah lain. Sekarang justru mereka, madrasah kita ini menjadi madrasah pilihan. Nah, yang lebih membanggakan kita juga, ya prestasi mereka sudah ke kampus-kampusnya juga sudah banyak. Kuliahnya juga sudah mulai kemana-mana. Sudah mulai diterima kedokteran, di teknik, dan sebagainya. Jadi impact-nya luar biasa sekali Bapak Ibu dengan program camp ini. Nah, Bapak Ibu, kenapa kok kita berani fokus 6 bulan pertama itu, bisa di semester 1 kelas 10 itu, bisa di semester 1 atau di semester 2, silakan pilih. Sebagian nanti masuk di semester 1, sebagian mungkin masuk di semester 2, untuk fokus belajar bahasa Inggris. Nah, jadi siswa kita di semester pertama itu sebagian itu ngambil program bahasa Inggris. Fokus 6 bulan itu belajar bahasa Inggris, ditambah siang Jumat dan Sabtu mata pelajaran umum yang lainnya, terutama mata pelajaran sains kalau mereka anak IPA atau IPS, seperti itu. Itu tetap kita kawal agar materinya jangan tertinggal. Nah, program 6 bulan ini, itu mungkin nanti akan dijelaskan, ada guru kita yang akan menjelaskan nanti, itu setiap 3 bulan mereka diuji. 3 bulan terakhir, yang ujinya adalah dosen-dosen prodi bahasa Inggris Universitas Riau. Jadi anak-anak kita itu membuat semacam research paper, nanti dibimbing guru, tapi konteksnya dalam bahasa Inggris, nanti mereka presentasikan, diuji oleh dosen-dosen tadi yang ada di testimoni kita itu, beberapa orang dosen alumni luar negeri, nah mereka lah yang uji. Nanti presentasi mereka di depan dosen, ya ditanyain macam-macam. Kemudian terakhir setelah ujian itu, baru nanti kita bawa anak-anak kita ujian ke luar negeri. Biasanya sebelum COVID, karena kita Riau dekat dengan Singapura, Malaysia, kita bawa ke Singapura, Malaysia, Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk membuka wawasan mereka. Ya, di samping mereka praktis bahasa Inggris, kemudian membuka wawasan mereka agar mereka berani bergaul dengan masyarakat internasional. Nah, setelah itu mereka pulang, mereka akan menjadi siswa yang punya motivasi amat luar biasa untuk menjadi orang-orang hebat ke depan. Nah, inilah kata kuncinya, dampak dari program pengembangan bahasa Inggris ini. Nah, di sekarang ini ada lebih kurang 60 lebih yang ikut camp. 60 itu ada dari 6 madrasah di Riau dan dari provinsi lain. Nah, Bapak Ibu, itulah program yang kita buat di madrasah kita, program pengembangan camp bahasa Inggris. Kenapa disebut camp bahasa Inggris? Karena anak ini harus tinggal di asrama, dan asrama itu bukan milik kita, sebenarnya adalah rumah-rumah penduduk yang kita kontrak. Di sana siswanya tinggal, bersama guru pembimbingnya juga di sana. Nanti pagi sampai sore mereka belajar di madrasah, di kelas, dengan guru-guru camp bahasa Inggris kita ini. Jadi full setiap hari, sampai Jumat siang. Seperti itu. 6 bulan prosesnya. Nanti malam mereka punya kegiatan di camp, ada guru camp yang akan membimbing, dan juga ada kegiatan mereka di masjid. Karena memang siswa ini kita wajibkan mengikuti salat berjamaah di masjid. Nanti habis Isya mereka punya kegiatan lagi namanya religious meeting. Untuk mereka tampil berani pidato lah di depan orang-orang. Bagaimana tanggap Kementerian Agama kita? Alhamdulillah Bapak Ibu, kemarin kita baru dikunjungi Bapak Kasubdit Kurikulum, Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah, MPD. Sebenarnya beliau sudah dua kali ke Kuansing, dulu waktu saya di Man 1, kemarin di Man 2 Kuansing ini. Sangat jauh sekali dari Pekanbaru, tapi beliau sangat semangat kalau sudah mau berkunjung untuk melihat program camp kita ini. Itulah kira-kira Bapak Ibu, pengantar mungkin ya, mungkin nanti akan ada tanya jawab atau diskusi apa tentang program camp kita ini. Peserta kita ini juga ada koordinator camp kita, ada Miss Dahlia, ada juga beberapa siswa kita, mungkin nanti yang silakan Bapak Ibu kalau nanti ada yang dipertanyakan. Saya kembalikan ke moderator Ibu yang cantik, silakan. Baik. Terima kasih. Sama-sama.
dari jauh kita kasih applause yang luar biasa kepada Bapak Zulkifli beserta jajarannya, Bapak Ibu guru, pendukung, komite, dan luar biasa ini. Ada satu pantun spesial buat Bapak Zulkifli ini. Saya dari tadi melongo mendengarkan paparannya ya. Saya jadi pengen melanglang buana menuju Riau yang indah itu. Sip, welcome. Yeah. Saya ikut, Bu. Oke, siap. Oke, begini pantunnya Bapak dan Ibu. Bunga ceplok piring dan daun talas. Jauh sekali ya. Mantap. Ya. Mr. Zulkifli, you are best inspiring for us. Thank you. Hebat nih. Guru-guru kita yang hebat, Bu. Guru-guru kita yang hebat. Ya, itu karena tentu karena sebagai manajer Bapak dan sebagai inspirator di dalam madrasah, bagaimanapun juga SDM guru-guru memang menentukan, tetapi bagaimana mengelola dan memotivasi mereka tentu sangat bersinergi itu yang diperlukan. Baik Bapak dan Ibu, saya jadi gambarannya tuh begini. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini jadi banyak timbul pertanyaan, nanti silahkan bisa raise hand dan bisa kita kelola bersama. Silakan nanti kita bisa tanya jawab. Namun sebelumnya gambaran saya tuh kalau bahasa itu kan kita tahu konsepnya ada bahasa ibu, bahasa daerah, bahasa nasional, bahasa internasional begitu ya. Bahkan ada bahasa tubuh dan bahasa cinta. Nah, bahasa cintanya Mr. Zulkifli ternyata terhadap bahasa asing untuk kemajuan madrasah yang luar biasa, yang hebat, bermartabat. Ini menjadikan gambaran saya begini, di daerah istimewa Yogyakarta sendiri yang notabene sebagai kota pelajar, itu beraninya keluar kalau siswa itu ya hanya ke Bali lah paling jauh. Nah, sementara tadi saya menyimak itu luar biasa inovasinya ya. Bagaimana final exam ke Malaysia, ke Singapura, saya jadi berpikirnya itu bagaimana merekrut mereka untuk paspor, untuk visa dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah Bapak Zulkifli beserta jajarannya bagaimana what to see, what to buy, and what to do untuk madrasah yang sehingga saat ini bisa dinikmati ya, dan sebagai inovasi dan tentu branding yang luar biasa yang bisa ditiru sebagai studi tiru untuk madrasah di seluruh Indonesia. Baik, amazing ya Bapak dan Ibu, kita buka termin pertanyaan. Monggo, barangkali sudah ada yang raise hand atau di chat, boleh kita simak. Yang raise hand dulu aja, Bu. Monggo. Oh, ada Pak Wahyu tuh. Oh ya, baik. Kepada Bapak Wahyu dipersilahkan. Nanti yang lain kita sebut. Monggo, yang singkat, padat, dan tentu sesuai dengan tema kali ini. Terima kasih. Buka mic-nya Pak Wahyu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didin, selamat ini podcast terus berjalan, sukses selalu ya. Amin. Tertarik saya dengan apa yang dipaparkan oleh Pak narasumber kita dari Riau sana gitu ya. Fajul. Konsepnya itu kan ada camp gitu ya, English camp. Di kita di sini khususnya madrasah itu banyak yang boarding school gitu ya. Ya, boarding school itu seharusnya itu mungkin ya kalau meniru konsepnya yang diterapkan itu akan jauh lebih berhasil karena 24 jam itu siswa itu berada di lingkungan madrasah gitu. Ya ini. Nah, itu mungkin ini untuk saya pribadi gitu ya. Ini baru bahasa Inggris aja Pak atau memang bahasanya bahasa asing yang lain atau seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betul tadi dikatakan oleh Ibu yang barusan gitu ya. Itu harus sampai ke Singapura, ke Malaysia. Pada kita punya objek wisata yang memang sudah internasional juga gitu ya. Nah itu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, konsepnya ini Pak narasumber itu ya, Pak dan Tio itu, ini konsepnya bisa nggak diterapkan kalau di boarding school gitu Pak, kira-kira menurut Bapak?
karena banyak madrasah kita itu, khususnya di daerah saya di Kabupaten Garut itu, boarding school itu ada yang memang sudah mumpuni secara ekonomi gitu ya, karena memang ada yang memang levelnya sudah bagus, ada yang memang boarding school tapi pesantren kecil Pak gitu ya, pesantren kecil ya, yang memang harus dari mana kalau kami itu harus memang bisa seperti Bapak mempunyai nilai jual gitu ya. Karena madrasah kita itu memang betul tidak ada yang bisa diperlihatkan menonjol gitu. Konsep awalnya saya paham betul dan sukses selalu Bapak itu ya. Terima kasih telah menginspirasi, mudah-mudahan ke depan ini menjadi satu hal yang memang bisa diterapkan oleh kami dari pengawas itu khususnya Bapak. Terima kasih, itu aja Pak mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Wahyu dari Garut ya. Ini juga ada 2 pertanyaan, barangkali bisa langsung dijawab ya Bapak Zulkifli, yaitu yang pertama tentang apakah bahasanya hanya bahasa Inggris atau bahasa yang lain, sedangkan apakah konsep ini bisa diterapkan di semacam madrasah boarding school begitu. Monggo bisa dipersilakan dan ditunggu pertanyaan yang lain. Monggo silakan raise hand. Masya Allah. Terima kasih Pak Wahyu, pertanyaannya luar biasa. Bagaimana dengan madrasah yang sudah boarding? Sebenarnya konteksnya madrasah boarding ini yang paling gampang menyelenggarakan ini. Nah, kita kan tidak punya asrama. Karena tidak punya asrama, ya kita manfaatkan rumah-rumah penduduk yang kita kontrak. Jadi saya selalu sampaikan ke kawan-kawan madrasah, apalagi yang sudah berasrama, teman-teman tinggal mencantolkan programnya saja dulu. Karena memang konteksnya belajar bahasa kan kita bisa lihat, kita cermati lah. 3 tahun anak belajar bahasa Inggris katakanlah di MTS, 3 tahun nanti di Alia, 6 tahun belajar bahasa. Kemudian kadang-kadang kuliah, bukan di jurusan bahasa Inggris, tambah lagi di sana. 6 tahun sampai 10 tahun belajar bahasa itu nggak dapat apa-apa kita kan. Kita merasakan itu, kayak saya sendiri misalnya, kemampuan bahasanya. Nah, jadi saya ingin mengambil jalan pintas yang kurikulum kita selama ini, yang terlalu banyak teoritis, menghabiskan waktu, 3 tahun di SLTP, 3 tahun di SLTA belajar bahasa Inggris, tapi keluar setelah itu nggak ada apa-apanya, maaf. Ini mungkin kritis kita juga terhadap kurikulum. Nah, jadi belajar bahasa itu kan sebenarnya konteksnya perlu fokus, perlu waktu yang cukup. Kenapa Pare itu hebat? Orang datang ke Pare fokus untuk belajar bahasa Inggris yang atmosfernya mendukung. Nah, maka dari konteks itu, saya memberanikan diri di madrasah kita melakukan itu. Ya ternyata dengan program ini, walaupun 6 bulan, mata pelajaran kita sedikit terganggu yang lain, tapi toh anak kita setelah itu kok bisa kuliah kemana-mana. Jadi justru bukan menghambat prestasi. Nah, jadi Pak Wahyu, justru di madrasah-madrasah yang boarding, ini malahan amat mudah untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, tapi yang perlu dipersiapkan apa? Tentu SDM. SDM kita harus cukup untuk guru, katakanlah guru bahasa Inggris dulu, tentu harus cukup, karena jamnya kan banyak. Nanti malam juga kegiatan seperti itu. Nah, selesai fokus program bahasa Inggris, baru nanti kita masuk ke materi yang lain, sambil mengejar beberapa ketertinggalan. Toh anak kita tidak tertinggal, bahkan setelah mereka tamat, mereka satu punya keunggulan, kemampuan bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu, justru anak-anak kami yang telah mengikuti program camp ini, motivasi belajarnya amat luar biasa, Bu. Jadi belajar mandirinya itu dahsyat bagi kita. Kita tinggal memberikan support, semangat, ini referensi, pelajari. Tinggal seperti itu. Jadi bahasa itu menyebabkan anak muda kita punya motivasi yang tinggi untuk belajar. Bahasa, program pengembangan bahasa ini membuat anak kita pede, percaya diri, Bapak Ibu. Coba bayangkan, saya merasakan dulu waktu kuliah, untuk ketemu dosen saja kadang kita agak sungkan, susah, malu. Nah, ananda kita baru kelas 10 Aliyah, bahkan juga ada yang MTS bergabung dengan kita, itu mereka diuji presentasi di depan dokter-dokter alumni luar negeri. Dosen-dosen, baru kelas 10 atau di anak sanawiyah. Nanti pengalaman ini mereka bawa ke kampus, akan menjadi luar biasa. Mereka akan menjadi mahasiswa yang sangat kreatif.
Yang percaya dirinya alhamdulillah. Banyak kita temukan siswa kita yang kuliah, ada yang menjadi pertukaran mahasiswa ke Slovakia, ke Australia dari kampusnya Bapak Ibu. Itu beberapa contoh. Ada yang ke Korea dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah hanya bahasa Inggris? Saya memulai dari bahasa Inggris. Kenapa tidak dari yang lain? Karena memang trennya bahasa Inggris itu nilai jualnya, kita akui, itu lebih. Nah, setelah program camp bahasa Inggris ini jalan, pengalaman kami di MAN 1 Kuansing, kita juga sudah punya program camp bahasa Arab. Nah, insya Allah di MAN 1 Kuansing ini, di tahun ajaran baru, MAN 2 Kuansing ini, tempat saya sekarang, insya Allah tahun ajaran baru kita juga akan punya camp bahasa Arab. Dan kita juga akan punya ruang bagi anak nanti untuk mengembangkan bahasa Jepang. Nah, alhamdulillah kita sudah punya SDM-nya, sudah kita jajaki, dan mereka siap untuk bergabung dengan kita. Jadi satu-satu dulu, Pak. Jangan dua, buktikan satu dulu, berhasil, baru nanti lanjut ke yang lain. Tapi kan kita tidak menghilangkan pelajaran bahasa Arab nih, tetap struktur kurikulum bahasa Arab kan tetap muncul. Cuma kita fokus dulu di satu. Nah, kami memilih bahasa Inggris. Nanti baru kita masuk ke bahasa Arab misalnya, atau ke bahasa Jepang, mungkin ke bahasa Mandarin. Insya Allah niat kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kok bisa siswa kita di kampung berangkat ke Malaysia, Singapura, Bapak Ibu? Itulah dasarnya Bapak Ibu, pengaruhnya orang tua, siswa juga berubah mindset-nya. Jadi mereka tidak segan-segan mengeluarkan anggaran biaya buat pendidikan anak mereka. Maaf, sebelumnya masuk ke madrasah kita ini gratis, sekarang mereka sudah ada sumbangan, ada dana mutu sedikit, begitu juga apalagi di madrasah kita yang lama. Nah, untuk berangkat ke Singapura, Malaysia itu 100% itu wali murid yang membiayanya. Kita tinggal presentasikan saja, kita rapatkan, wali murid yang membiaya. Bahkan sebagian besar supportnya juga buat beberapa orang guru kita untuk berangkat ke sana. Jadi kata kuncinya, saya melihat kalau orang tua, wali murid sudah jatuh cinta terhadap madrasah kita, mereka siap melakukan apapun buat putra-putri mereka. Jadi buatlah wali murid itu jatuh cinta terhadap madrasah. Itu kata kuncinya. Saya kira seperti itu Pak Wahyu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Zulkifli atas jawabannya, dan saya yakin sudah puas ini Pak Wahyu ya, dan bisa mengembangkan di madrasah kita. Barangkali nanti bahasa Inggris atau bahasa yang lain bisa satu tetapi fokus, dan itu tidak setengah-setengah, sehingga kualitas dan elektabilitasnya itu bisa tercapai begitu ya Pak Zulkifli ya. Ya, sambil menunggu yang lain, barangkali ada, kalau kita tahu analisa SWOT ya Pak, mungkin tadi tantangan Bapak ketika mengadakan program ini tentu ada ya, mungkin bisa lebih diflorkan, dan bagaimana Bapak itu menghadapi hambatan itu sebagai tantangan dan peluang begitu. Barangkali nanti ada Bapak Ibu guru yang bisa menambahkan, mungkin bisa dipersilahkan ya Bapak Ibu guru di MAN Kuantan. Monggo. Ada Miss Dahlia mungkin, Miss Dahlia. Ya, Bapak hadir. Oh ya, please silakan Bu Miss Dahlia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya dari tadi lagi mau dipanggil-panggil sama Pak Zulmi, tapi belum juga. Kemudian ya pertama kami terima kasih Pak Lukman. Agenda kita di kelas Madrasah Nasional. Kemudian terima kasih sekali luar biasa ya Bapak Mohon Kepala. maaf untuk Bu Siwi, non sewu bisa di-unmute Bu Siwi. Klik tombol bisa ini. Terima kasih. Bisa dilanjut Miss Dahlia. Ya, oke Bu. Terima kasih Ibu moderator yang cantik ya, begitu tadi sambutan. Saya itu nenek-nenek malu kalau dibilang cantik. Oh no. Iya, oke. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Zulkifli yang telah mempercayai Miss untuk bergabung juga di sini selaku Kepala MAN 2 Kuantan Singinye. Baiklah, mungkin pada sesi ini Miss akan bercerita juga sedikit, boleh kan Pak Zul? Oh boleh. Iya. Silakan. Iya. Ya, ini tentang progresnya karena kita sudah adanya Kampung Inggris ataupun Pare IC MAN 2 Kuantan Singinye. Sebenarnya ayo kita kasih dulu sebentuk tepuk tangan kepada Pak Zulkifli itu sendiri.
Ya. Terima kasih. Kenapa? Ya. Kemarin memang kami sudah merebut semua tepatnya itu awalnya MOU dengan MAN 1 Teluk Kuantan, MAN 1 Kuantan Singingi tentang program bahasa Inggris itu pada tanggal 8 Agustus 2018. Nah, itu kami sudah mencetus generasi pertama. Waktu itu kami masih ada 23 students dan itu masih kami ujian lapangannya atau praktisnya itu ke Batam Centers. Kemudian di medal examnya kemarin masih bergabung di MAN 1 Kuantan Singingi yang waktu itu masih dikepalai sama Pak Zul ya Pak Zul. Ya. Ya, waktu itu Miss masih segan-segan sama Pak Zul waktu itu, malu-malu juga karena ibaratnya kami mengcopy paste ya, gitulah ceritanya. Tapi pada tahun pada tahun 2019 Pak Zul masuk ke MAN 2 Kuantan Singingi, awalnya murid kita masih bergabung 23, itu langsung melejit kita menjadi 2 kelas di program Pare IC itu sendiri. Nah, itu dia berarti yang menjadi daya tariknya memang ada juga dari Pak Zulnya dan memang dari program Pare IC itu sendiri. Perpindahan Pak Zul ke MAN 2 Kuantan Singingi waktu itu awalnya kita berjumlah students kita itu totalnya 150 students. Kemudian Pak Zul masuk itu naik menjadi 200 lebih sampai sekarang kita sudah hampir di angka 350-an student. Bergabung waktu itu bersama kita di generasi kedua itu sudah dipimpin langsung oleh Pak Zulkifli itu sendiri. Terputus ya. Terus Miss? Miss bisa diulang? Repeat again. Mic-nya dibuka Bu Dahlia, mic-nya dibuka, maaf. Oh ya. Pak Didin, saya jadikan co-host lagi, Pak, biar bisa. Ya, udah Ibu moderator. Oh ya sudah. Silakan Bu. Oke, lanjut. Ya, bisa sambung lagi ya. Waktu kami di generasi kedua itu sudah dipimpin langsung oleh Pak Zulkifli. Nah, siswa kami itu langsung melejit jadi dua kelas di program bahasa Inggris itu sendiri. Nah, itu kami karena Pak Zulkifli itu sendiri sudah menuju ke MAN 2 Kuantan Singingi, kami di situ sudah mengutus siswa-siswi kami ujian final examnya ke Malaysia dengan Singapura. Nah, ini untuk melanjutkan cerita dari Pak Zulkifli tadi untuk biaya pemberangkatan kami. Itu memang semuanya dari orang tua, bahkan di situ ada orang tua yang ikut bergabung dengan kami yang berangkat juga ke Malaysia, Singapura itu sendiri, Ibu. Itu ceritanya. Kemudian di generasi ketiga, itu kami kedatangan dari MA Simalungun. Itu pas pandemi COVID, kami tidak menstopkan. Kami berusaha kemarin itu ibaratnya tuh mengajar ke camp-camp, ibaratnya ke rumah-rumah yang kami sewa dari masyarakat sini. Kemudian itu atas izinnya Pak Camat, kemudian komite kita beserta kepala puskesmas daerah sini yang memperbolehkan. Tetapi waktu itu kami hanya memprioritaskan maksimumnya satu camp itu cuma boleh 8 siswa. Jadi waktu itu kami ada 4 camp. Dan dalam per camp itu dulu waktu pandemi COVID kami mengajar per gurunya ke camp itu sendiri. Kemudian dilanjutkan dengan generasi keempat. Dan di generasi keempat ini ada yang luar biasa juga Bapak Ibu. Waktu itu bergabung memang siswi ataupun pelajar yang tamatan SD ya Pak Zulkifli? Ya, ini anak dari Pak Zulkifli itu sendiri atas nama Askia Lina Putri. Nah ini progresnya sangat luar biasa perkembangan bahasa Inggrisnya. Kemudian waktu itu memang kami tidak kemana-mana, kami hanya ujiannya final dengan middle examnya cuma di madrasah, masih di pandemi COVID. Dilanjutkan dengan generasi kelima, masih diutus juga dari MAN Simalungun. Generasi 6 juga masih seperti itu. Tapi di generasi ke-6 kemarin kami sudah bisa ujian finalnya ke Sumbar. Kami mencari bule lagi ke Sumbar. Kemudian di generasi kelima kami sudah memulai ujian lagi ke Sumbar, mencari bule ke Sumbar itu ada ketemu sekitar 2 atau 3 bule waktu itu. Kemudian di
generasi ke-6 kemarin, kami itu membawa siswa-siswi ke Batam Center ya Pak Zul? Ya. Nah, ke Batam Center itu memang kami ujian praktisnya di Nagoya Hill, kemudian membawa anak-anak itu refreshingnya ke Bintan Island itu dia. Kemudian yang untuk generasi ke-7 ini kami lagi mengupayakan lagi dan bekerja sama juga dengan travel yang ada di Batam bagaimana membawa siswa-siswi kami yang sekarang jumlahnya 63 students. Mereka dari MA Yepai Rengat, kemudian MA Pondok Pompes Balilas, MAN 1 Inhu, MAN Nurul Fala Inhu, MTS Nurul Fala Inhu, dan MAN 2 Kuantan Singinge. Jadi pada generasi sekarang ini memang kami terdapat 6 madrasah yang bergabung. Dan sekarang kami lagi dalam proses bagaimana kami bisa membawa anak-anak ini besok dari Batam itu menyeberang ke Singapura. Itu ceritanya Bapak Ibu. Kemudian ya. Manas-manasi ya. Ya, lagi manas-manasin Pak. Kemudian untuk membujuk Bapak Ibu juga yang ada di sini, ayo bergabung ke MAN 2 Kuansing. Walaupun kami memang tadi hostnya mengatakan kita ada di pojok sana. Nah, inilah dia kita apa namanya tuh daya jual kita ini memang di program bahasa Inggris. Jadi yang mengikuti kita ini memang bukan seriaunya aja, tapi per Sumatera pun sudah mengikuti kita belajar di sini. Itu contohnya tadi dari Mansi Malungun, Sumatera Utara ya Pak Surya. Ya, kemudian untuk penjelasan di sini mungkin Miss minta bantu nanti Pak Zul sedikit, yaitu bagaimana how to our process teaching our learning at class and what is our activities at camp. Itu akan dibantu sama timnya Miss sekarang. Miss membawa 2 alumnus dari program bahasa Inggris, yaitu ada Fadel Ahmed Yuhandi. Ananda ini masih duduk di kelas 12 IPA, kelas Olimpiade, beserta Aurelia Salsabila yang masih duduk di kelas 10 Olimpiade. Mereka sudah sudah merupakan alumni dari program bahasa Inggris ini sendiri. Kepada mungkin Fadel dulu untuk menjelaskan program ataupun proses belajar kita di kelas, bisa dipersilakan Fadel? Ya, silakan buka mic-nya Pak. Ya, monggo. Kita tunggu. We are waiting you. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. In English, please. In English. Oh, yeah. Okay, let me introduce myself. My name is Fadel Ahmed Yuhandi. Kameranya nggak keluar? Ya, mau lihat. Okay. Once more, let me introduce myself. My name is Fadel Ahmed Yuhandi. I am 18 years old. I'm sitting at the 12th grade in Mandaku campus. By this section, I will explain something about what exactly we're doing in this program, English program. We got 2 sections here, 2 study section in Mandaku. The first section is grammar lesson. We studied grammar start from 7:30 until 12 o'clock. There are many kinds of grammar that we're studying in English camp, such as tenses, simple present tense, simple present continuous, future tense, and any others like that. From those grammar material, we're being taught by our grammar teacher. His name is Mr. Banyas Ambara. He is such a good teacher and disciplined teacher. Every week, we got tested by examination that Mr. Banyas held. It's very important for having such as a high score in grammatical lesson. And the second section is the speaking lesson from Miss Dahlia, Mr. Erdian, and Mr. Fairuz. In this lesson, we're being taught about how to speak English fluently, start from discussing how to greet people, how to start a conversation, asking direction, asking and giving opinion, greetings, and farewell, and many kinds of speaking lesson like that. This speaking lesson is continued after Zuhur prayer, likely at 2 o'clock until 4 o'clock. We're finished at azan asar.
After finish praying, the students are able to go to their boarding house, freely doing their activities. In the school, we're not only talk about English lesson, but we also being talk about religion, discipline, how to be useful person, and others. Okay, as we know, the job prospects out there are now quite difficult. So at least we gotta have basic English skills, because in official government tests or any test to enter the company require us to speak English. So that's why I spend my 6 months in English camp, is to make my English more perfect. That's my motivation for my bright future. Okay, I think that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadil, you are amazing. I love you. Okay, Fadil. When you will go visit to Yogyakarta, I will hook you. Insya Allah, Bu. Just wait. Luar biasa, ya Allah. Saya jadi amazing. Iya, ingat ketika saya jalan-jalan di Finlandia, saya belajar bahasa Inggris, ini ada siswa seperti Mas Fadel ini. Jadi dia ngomongnya rotos pakai bahasa Inggris, saya cuma domblong aja, cuma yes no. Luar biasa, Bapak dan Ibu. Selamat ya. Congratulations for Mr. Zulkifli, Miss Dahlia, and you all student. Yes, thank you. Saya sampai merinding ini, nggak bisa ngomong Inggris. Saya really I'm Arabic teacher, sorry. Oh, Masya Allah. Arabic teacher, wow. Yeah, because I like English because and like study all language ya, Java language. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali ada lagi yang ingin dipertanyakan, monggo bisa resen. Ini mungkin ada yang ganteng loh. Iya Pak, Ibu moderator. Silakan Bu. Oh ya, silakan. Ibu siapa, di mana, boleh disebut namanya. Monggo. Saya ya Bu. Oh ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Tanggamus, Lampung, Bu. Saya mohon maaf, saya agak terlambat, tapi sudah agak bisa menangkap apa yang tadi menjadi fokus materi pada hari ini. Yang jelas, saya merasa juga sangat, sangat terinspirasi gitu. Cuman kalau itu posisinya ada di mana ya, Bu? Pak, ada di mana? Ada di mana? Kalau misalnya itu di MI, Pak, kira-kira ada masukannya seperti apa, Pak? Kalau MI kan mungkin yang masih agak susah ya, Pak. Jadi kalau pelaksanaannya di MI seperti apa, Pak? Kira-kira gambarannya, karena kalau di MAN itu kan rata-rata anaknya sudah tahu manfaat dari dia dirasa manfaat yang langsung dipraktikkan nanti setelah lulus itu apa, dia udah langsung terjun gitu. Oh, saya mau ini, saya makanya harus menguasai ini dengan baik, ada pikiran gitu. Gimana kondisinya kalau di MI, Pak? Untuk MI ya, oke. Oke, terima kasih Ibu yang cantik dari Lampung. Mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Bapak Zulkifli. Kita tahu sebelumnya bahwa ini inovasi ya. Jadi inovasi kan ada 3 hal ya. Yang pertama bisa mencari yang baru, yang kedua bisa mengadakan yang beda, yang ketiga bisa memodifikasi. Lah mungkin ini nanti bisa menambah aura ke sana. Silakan Pak Zulkifli. Oke. Terima kasih Bu Sundasia, luar biasa nih pertanyaannya. Benar. Kalau di Aliyah ini kan mereka sudah cukup dewasa. Kalau di MTS juga kita sudah punya siswa-siswa MTS. Bagaimana dengan di MI? Ini pertanyaan bagus sekali. Bapak Ibu, kita kan pernah dengar sekolah-sekolah internasional, ya, mulai dari SD. Saya ingat di Pekanbaru itu ada sekolah internasional dari SD, dan pelajarnya pelajar Indonesia, ya. Dan nilai jual mereka itu adalah bahasa asing, bahasa Inggris. Mereka sudah memulai sejak SD, berarti di kita MI. Kita saja yang tidak mau memulai, kan? Kalau Ibu di MI berani memulai program ini, saya yakin MI Ibu itu akan menjadi MI yang luar biasa sekali,
dan akan menjadi pilihan masyarakat. Amin. Kawan-kawan sekalian, kita tahu orang tua wali murid kan kepingin mengantar putra-putrinya menjadi siswa-siswa hebat. Jadi sebenarnya tugas kita madrasah lah memberikan layanan itu. Nah, tapi sayang madrasah kita kebanyakan tidak berani keluar dari comfort zone. Ya, kita ingin manut saja dengan struktur kurikulum yang ada. A kata kurikulum A, B kata kurikulum B. Memang diperlukan keberanian. Inovasi itu muncul karena ada keberanian. Di bidang apa sajalah itu. Tapi kita harus berani memulai. Yang jelas siapkan SDM-nya, susun konsepnya dulu, bagaimana pembelajaran. Mulai saja, walau nanti kita akan tahu di mana titik lemah kita. Tapi kalau kita tidak mulai, kita nggak tahu mau berbuat apa, kan di mana titik lemahnya, di mana mau diperbaiki, dan sebagainya. Jadi pertanyaannya, bisakah DMI? Why not? Kenapa tidak? Ya, cuman keberanian kita saja lagi yang diperlukan. Tadi juga nyambung dengan ada pertanyaan Pak Wahyu. Sebenarnya apa lagi yang harus kita bangun? Ini juga berkaitan dengan pertanyaan Ibu. Yang harus kita bangun itu sebenarnya sistem yang ada di madrasah kita. Tapi kalau sistem tidak terbangun, nah program kita tidak akan jalan ya. Sistem itu apa? Program ini adalah milik seluruh warga madrasah. Apakah dia guru bahasa Arab seperti Ibu moderator, guru PPKN, guru sejarah, akidah akhlak, mereka mencintai ini program utama kita. Jadi guru-guru memahami 6 bulan pertama anak kita fokus loh ke pengembangan bahasa. Jadi nggak ada merasa ini. Nanti kalau mereka diberi tugas mengejar ketertinggalan, guru-guru kita siap. Karena mereka meyakini ini program madrasah, bukan program teman-teman guru bahasa Inggris. Nah, manfaatnya juga dirasakan oleh seluruh guru-guru kita. Contohnya apa, Bapak Ibu? Kalau kita ujian ke luar negeri, tetap kita membawa guru-guru non-English. Tetap kita membawa karyawan-karyawan kita gantian. Jadi semuanya merasakan impact itu. Nah, seperti itu. Jadi, Bu, beranilah memulai. Karena orang di luar sana, karena keberanian memulailah mereka menjadi sekolah-sekolah hebat, madrasah-madrasah hebat. Tapi kalau kita hanya stagnan dengan apa yang ada, 15-10 tahun ke depan, ya kita akan seperti ini saja. Sementara orang-orang di luar sana, luar biasa begitu. Nah, jadi bisa, Bu, kenapa tidak? Iya, mungkin yang menjadi salah satu kuncinya SDM ya, Pak ya? Tepat, Bapak. Tepat, Bu. Tepat sekali, SDM. Makanya saya memulai program itu adalah SDM-nya dulu. Ya. Walaupun awalnya kita belajar ke lembaga lain dulu kan, karena di tempat kita kan tidak ada. Ya kan nggak salah kita belajar kemanapun, menyerah ilmu mereka. Ya kita pilihan kita Pare, karena Pare itu luar biasa. Ya sangat menginspirasi sekali. Saya waktu di Pare itu banyak berdiskusi juga dengan Mr. Kalem itu. Alhamdulillah beliau masih sehat sampai sekarang. Waktu itu kita mau buat programnya 7 bulan. Mr. Kalem sarankan, Pak Zul 6 bulan di Pare, setelah itu 1 bulan Pak Zul bawa anak Bapak Zul stay di Borobudur ya katanya. Karena anak Pare itu juga sering dibawa ke sana supaya pronunciation-nya bagus karena di sana banyak bule dan sebagainya. Tapi karena kita mengingat waktu, kita hanya melakukan selama 6 bulan saja. Kemudian kembali lagi ke tempat kita. Seperti itu, Bu. Jadi, Bu, mulailah itu dan aku yakin MI Ibu akan menjadi MI yang amat luar biasa sekali. Karena dengan bahasa Inggris ini prestasi yang lain akan mengikut. Kita punya kelas olimpiade loh, Bu. Anak kita sudah kemana-mana juga. Kalau lomba-lomba itu anak kita selalu ikut. Baik di bidang agama maupun di bidang sains dan bidang olahraga, semuanya jalan. Jadi dampaknya luar biasa sekali. Nah, peran serta wali murid luar biasa. Ya, tadi yang masuknya gratis, tak ada nyumbang, sekarang sudah nyumbang mereka. Ya, jadi impact secara ekonominya, kesejahteraan guru juga berpengaruh. Seperti itu. Karena orang tua sudah jatuh cinta dengan madrasah kita. Luar biasa. Terima kasih Pak Zul jawabannya. Jadi sangat memuaskan ya untuk Ibu yang ada di Lampung. Jadi bagaimana Pak Zul ini bangkit dari zona nyaman ataupun on the box sehingga tidak berada di situ. Sehingga mungkin Pak Zul dan jajarannya ini nggak mengenal lagu Aku Masih Seperti Yang Dulu, itu enggak mengenal ya. Ini teringat, Bu. Ibu moderator, sebentar saya tambah dikit, ini teringat.
Jadi Nanti ada 2 pertanyaan. tahun yang lalu ada MI swasta di kita, di tempat kita di Kuansing ini, itu SD Anur. Dia sengaja datang ke kita melakukan MOU kerjasama. Oh, jadi binaan, jadi seperti binaan ya nanti akhirnya. Nah, jadi kita datang ke sana berpresentasi, anak kita tampil, anak mereka juga MOU. Saya tahu sebenarnya itu strateginya, strategi membangun performa SD-nya, Bu. Strategi bahwa nih SD ini kerjasama dalam pengembangan. Dan tapi benar, program bahasa itu mereka jalankan. Sekarang yang masuk tuh nggak tertampung-tampung, Bu, di SD-nya itu. Nah, bangun sanawiyah lagi dia. Itu hibah dari masyarakat saja. Karena di situ ada sesuatu yang membahagiakan orang tuanya. Ada program tahfiznya, ada bahasa asingnya. Orang tua kan senang sekali dia. Biasanya. Itu contohnya. Iya, baik. Berarti tidak menutup kemungkinan seperti tadi why not ya. Oke. Yes. Baik, ini ada yang sudah raise hand, Bapak Zulkifli dan Bapak Ibu yang lain. Bapak Haji Mugianto ini dari Yogyakarta kalau tidak salah. Nanti dipersilahkan untuk bertanya. Monggo Bapak Mugianto dari Bantul. Kepala Pokja Wasmat juga di DIY. Silahkan Bapak. Terima kasih Pak Yul. Ya, Samgi. Saya menyimak dari beberapa hal yang tadi disampaikan. Rasanya madrasah ini harus bangkit dalam harus berani mencoba, dan sudah banyak madrasah-madrasah yang mempelopori untuk program-program seperti ini pada saat kami melakukan roadshow di beberapa madrasah. Hal ini harus kita perkuat dengan keberanian kita. Kalau tidak, ya tidak akan bisa berlanjut. Betul itu. Hal ini bisa kami rasakan pada saat kami memilih sebuah lembaga pendidikan, menjatuhkan pilihan untuk anak-anak saya yang waktu itu pilihan. Dan pada saat madrasah itu membuka program bahasa, kemudian kelas bahasa dan program-program lain yang memperkuat bahasa. Di bulan Ramadan itu ada libur khusus 1 bulan itu, ya kami kirim ke Pari di kampung bahasa itu. Dan di jalan-jalan di klub-klub kampung memang sudah banyak yang melayani untuk program-program itu. Lah itu kalau memang kita bisa mencoba di satu sekolah madrasah yang tadi di MBS itu memang lebih bagus sekali. Dan alhamdulillah keberhasilan ini bisa kami rasakan pada saat lulus, kemudian bisa sekolah di sampai kita rasakan. Jadi madrasah itu yang dulu itu menjadi disepelekan, setelahnya mengetahui bahwa madrasah ternyata bisa. Dan ini alhamdulillah di Jogja sudah mulai mengirim tenaga pendidik untuk membuat satu komunitas, kemudian dikirim ke diambil satu metodologinya, dikembangkan dan seterusnya. Alhamdulillah. Juga hal yang kecil yaitu semacam membuat kelas bahasa, kemudian membuat guna bahasa. Jadi kalau masuk ke ruang tertentu dia harus memakai bahasa. Kalau tidak ya kena sanksi dan seterusnya. Ini ternyata juga sangat efektif untuk membangun komitmen. Jadi memang dari kebiasaan inilah yang bisa kita lakukan sehingga anak-anak ya memang punya semangat dan motivasi. Jadi kuncinya ya dari kita sendiri dan anak-anak akan mengikuti. Saya mensupport dan bagus. Mungkin nanti bisa ditulis dalam sebuah pemikiran sehingga bangkitkan madrasah kita. Jadi tidak mengenal kelas kalau bahasa itu. Yang lihat sini anak-anak kecil sudah bisa bahasa Inggris semua karena memang di lingkungannya berbahasa Inggris. Kalau suruh bahasa Jawa ya tidak bisa, harus belajar ke Jawa. Jadi sebenarnya tinggal kebiasaan dan mungkin itu harus kita tradisikan
baik di madrasah maupun di pondok, apalagi di akademik ini memang betul. Anak-anak pada saat di Thailand itu karena sudah pernah ke Kampung Pare, itu bekal di Kampung Pare itu ternyata bisa dirasakan. Benar. Kita salut. Inovasi. Jadi mohon izin Pak Mugi ini menandaskan sih barangkali atau ada pertanyaan juga, dipersilahkan. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Mungkin ini perlu dikembangkan, ditulis sehingga nanti tidak mandek di wacana pada YIM ini. Jadi kalau coba pertanyaan saya menguatkan saja teman-teman yang bisa gabung hari ini, semoga nanti bisa menginspirasi dan juga Bapak Ibu pengawas bisa memberikan sumbang pemikiran untuk kemajuan madrasah kita. Terima kasih Pak Yilmon. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Mugi diucapkan terima kasih. Jadi semakin menguatkan bahwa dari bisa itu karena biasa, mungkin barangkali itu juga sebagai konsep untuk langkah berikutnya, karena apapun yang kita punya kalau tidak dibiasakan tentu itu akan tidak bisa dinikmati dan dimanfaatkan, begitu nggih Pak Zul nggih. Baik Bapak dan Ibu, di HP saya ini waktu menunjukkan pukul 14.45 sehingga ya masih sekitar berapa? 10 sampai 15 menit lagi nggih untuk mengakhiri sesi ini. Sebelum ada resen lagi. Monggo Pak Zul, ada mungkin tambahan. Kita itu tampilkan Miss Aurel Miss. Oh iya, iya. Ada siswa kita Aurel. Yang Putri. Oke. Ya, yang Putri, Bu. Ya. Silakan buka mic-nya, Aurel. Mic-nya dibuka dulu. Open your microphone. Aurel, cantik. Kelas berapa ini Aurel? Boleh tahu? Kelas 10. Oh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Aurelia Salsabila. I'm the alumnus of English Camp program from the first grade. Okay. First of all, I am really proud of myself because I can be a part of the English Camp program, because this program has many good activities that can improve our academic and non-academic skills. Okay, our daily activities, it starts when we wake up, and after that we go to mosque to do subuh prayer together. Of course, because like Mr. Zulkifli said before, we have to have the good foundation for our religion. And then after we back to camp, after do subuh prayer together in the mosque, and after that we will get the lesson like vocabulary lesson from our mothers or fathers camp. And when the mothers or fathers camp teach us about the vocabularies, like they say table, and after that we repeat to them, and we must memorize all the vocabularies that's given to us in the day. And after that we prepare ourselves to go to school, and we can meet a lot of our friends and meet English camp teacher for learning about the English lessons. And then after that, we back to camp to do Zuhur prayer. And after that, we get the lunch with our friends or our mothers and our fathers camp. And in the afternoon, it's free for us. I mean, like, either to us who wanna do like some activities, or we wanna go to outside, just play around or walk around with our friends and with our mothers or fathers camp. Is it up to us? And maybe you want to do your duty, because at camp we have duty like cleaning the camp, burn the trash, and others like that. And after that, we prepare ourselves to go to mosque to do Maghrib prayer together again. And after that, we back to camp again to dinner together with our friends. And after that, we will go to mosque again to do Isha prayer. And after back to camp, like we do in the morning, we get lesson like vocabulary lesson from our mothers and fathers camp. And after do Isha prayer, we will get the lesson like expression lesson. For example, our mothers and fathers camp say
like it was presented by Allah before, and after that we repeat to them, and after that we must memorize all of the expression that given to us, and after that it's time to us for prepare ourselves to do tomorrow material in the school like that, and after that maybe we can go to sleep, and yeah, that's all our daily activities. I think enough for me. Thank you. Okay. Wow, Masya Allah. Applause for you, dear Aurel. You cute and amazing. I love you so much, Aurel. Aurel, you stay just a moment. I hope you always be happy and have good, healthy, and Allah blessing you forever. Amin. Amin. And may I ask something about you? How about your lesson another? Saya ingin tanyakan bagaimana pelajaran yang lain yang Anda kuasai begitu. Boleh dijawab? In English ya? Boleh. Bahasa Indonesia juga boleh. Ini kayaknya Bapak Ibu pengawas tidak semua ya, mohon maaf. Karena sudah lupa ya. Ketika S2 dulu mesti pintar bahasa Inggris. Tapi mungkin karena jarang digunakan sehingga ya mungkin bahasa Inggrisnya jadi lupa-lupa ingat, termasuk saya sendiri. Monggo. Coming on. Luar biasa ini. Yes. And how about the another lessons? Because in the Friday and Saturday we must go to school again, but for the general lesson like math, physics, chemistry, biology, of course religion, and of course don't worry about the general lesson. We not just study about English, of course we follow the another lessons, make us follow our friends like that. Okay, how about you Arabic language? I just will know. Saya jadi merasa iri Pak Zul. Bagaimana kalau anak-anak ini juga pintar bahasa Inggris. Nah, ini mengingatkan saya, mohon maaf, ada waktu sedikit saya ingin cerita ketika saya dulu mengajar bahasa Arab pertama di madrasah negeri, agak pinggiran memang itu, ketika saya bawa bunga ke kelas, saya bertanya, "Mahadhihi?" Mereka jawab semua, "Flowers." Nah, itulah menjadi awal saya sampai menulis buku belajar bahasa Arab dengan bernyanyi. Karena mereka pintar bahasa Inggris, Pak Zul dan Miss Dahlia, tapi bahasa Arabnya no. Jadi saya sakitnya tuh di sini ya. Saya guru bahasa Arab, dijawab bahasa Inggris. Ya untungnya saya senang bahasa Inggris. Jadi ya saya campur aduk aja dan saya ambil motivasi yang baik bahwa belajar di madrasah itu bisa 4 bahasa, saya bilang gitu. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Jawa kalau kami orang DIY gitu. Jadi mereka luar biasa. Saya sering ambil kotak-kotak bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi sekaligus mengajar 4 bahasa. Multifungsi. Itu. Terima kasih Aurel. Sukses for you. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada ya sebelum closing, tapi ini karena waktunya tinggal 8 menit di kami. Mungkin ada closing aja ya dari Pak Zul, dan nanti sebelum acara kita tutup bersama. Hari ini luar biasa, saya nggak terasa kita duduk berjam-jam, tapi ya Allah ilmunya ya sangat betah. Bapak Ibu, monggo kita dengarkan sekedar closing dari Bapak Zulkifli, kemudian nanti acara ini postcard yang sangat luar biasa ini kita sudahi. Terima kasih. Terima kasih, Bu Karis. Teman-teman sekalian, ya apalagi teman-teman Pokjawas ini kan punya peran penting sebenarnya untuk memberikan masukan-masukan bagi kita-kita di madrasah sebenarnya. Alhamdulillah di kita antara kegiatan di madrasah kita ini, program di madrasah kita ini juga sudah sejalan dengan apa keinginan kawan-kawan di Pokjawas. Jadi nyambung dia. Jadi kawan-kawan di Pokjawas itu, di pengawas kita itu tidak datangnya ke madrasah itu tidak jalan nyalin program kita kan, justru mereka support. Karena kita sudah berikan penjelasan yang kita buat, dan ini hasilnya, dan ini manfaatnya. Jadi sudah kelihatan. Kemudian dari mana kita ingin memulai program ini, memang kita harus keluar dari comfort zone, kemudian kita bangun sistem, kita siapkan SDM kita. Nah,
PARE itu sumber ilmunya bagi kita, pengalaman kita di sana, kemudian kita adopsi, dikombin oleh teman-teman guru bahasa Inggris, tentunya tidak 100% dari PARE. Nah, bagaimana membangun sistem di madrasah itu, alhamdulillah di kita sudah ada. Karena sistem itu penting, artinya agar program ini menjadi milik madrasah, milik kementerian, milik masyarakat, sehingga semuanya terconnecting dia. Akhirnya seluruhnya saling mendukung. Bahkan juga di Kementerian Agama Pusat, pertama di KSKK, ya mereka juga sudah memahami program kita ini dan juga selalu dibicarakan. Dan yang membanggakan kita di Kementerian Agama kita, itu sangat memberikan ruang-ruang inovasi buat madrasah kita. Jadi kita di madrasah nggak perlu takut, ya, nggak perlu cemas, ya. Oh, langgar kurikulum, langgar dikit tapi berhasil kan nggak apa-apa, gitu kan? Nah, keberhasilnya kan kelihatan. Itu saja. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, siswa-siswa kita yang tampil tadi itu awalnya adalah siswa-siswa pemalu, tak berani tampil ke depan. Tapi karena dibimbing oleh Miss Dahlia dan teman-teman, dia ada belajar apa impromptu namanya, yang malu tampil, akhirnya jadi biasa. Sehingga mereka jadi punya percaya diri. Nah, nanti mereka akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang kreatif harapan kita di kampus-kampusnya. Sedikit lagi Bapak Ibu, untuk meyakinkan kawan-kawan, sebenarnya program ini juga karena pengalaman pribadi saya sangat kental di sini. Anak saya yang pertama, tamat SMP, saya tidak lanjutkan, saya antar ke PARE 1 tahun. Anak saya yang SMA, juga saya tidak lanjutkan kuliah, saya antar dulu ke PARE 1 tahun, karena waktu itu belum punya program kita. Ya alhamdulillah, maaf, ini hanya sebagai gambaran, memotivasi saja. Dua-duanya setelah mereka selesai, ya diterima di STAN, dan udah bekerja. Jadi bahasa itu sangat menunjang sekali untuk mereka kuliah kemana-mana. Itu strategi kita juga lah, mempersiapkan anak kita, mempersiapkan generasi muda kita. Terima kasih Pak Zurni, Pak Didin, Ibu moderator kita yang luar biasa, host kita. Terima kasih buat kawan-kawan Pokjawas. Rupanya besar hikmah kita bersilaturahmi di Jakarta kemarin, Pak Didin. Alhamdulillah, saya senang sekali dilibatkan dalam kegiatan ini. Nanti bagi teman-teman kapan ke Jogja ini, Pak Zul, nanti kita ya. Ke Jogja itu kami paling sering dulu, Bu. Jadi kalau jemput main ke Jogja. Pulang jemput anak ke PARE, kami lewat Jogja, nginap dulu di Jogja, nanti anak tampil di Jogja loh. Kita pernah tampil di beberapa tempat itu. Nah, jadi anak banyak pengalaman. Jadi Jogja sangat inspiratif. Ada kampung Inggris di sana. Jadi kalau teman-teman di Jawa ini, loh, masa kalah lu sama kita di Riau di kampung? PARE-nya di sebelah rumah itu. Oke Bapak Ibu, terima kasih Pak Zurni. Minta maaf seandainya ada kehilapan. Thank you for Ananda, Aurel, dan Pak Bill. Terima kasih Miss Dahlia sebagai koordinator bahasa Inggris kita. Karena di madrasah kita tunjuk seorang yang menjadi koordinator, Bu. Jadi tidak di bawah kurikulum dia. Jadi yang ngurus camp. Inilah Miss Dahlia nih orangnya. Nanti yang ngurus kurikulum. Yang ngurusi kelas olimpiade. Jadi sudah tersistem seluruhnya. Yang ngurusi lomba ada lagi, seperti itu. Jadi saya pun tidak enak saja lah nanti mau kemanapun, jumpa Pak Zurni mungkin. Insya Allah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus online ya, Bapak Zulkifli, Miss Dahlia, dan juga Ananda tercinta, Bapak Ketua Pokjawas, dan Bapak Ibu pengurus Pokjawas seluruh Indonesia yang kali ini hadir dan belum hadir. Terima kasih atas semuanya. Banyak catatan yang penting yang kita catat dan semoga itu bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu semuanya, bisa ditularkan ke binaan kita. Satu kata yang terselip dalam hati saya itu, saya jadi andai kata Pak Zul dan teman-teman itu jadi binaan saya gitu. Alangkah gitu ya. Ya jadi pengennya itu hebatnya. Iya betul, alangkah tambah hebat gitu ya. Jadi alangkah senangnya menjadi pengawas yang sudah memiliki. Ya, tapi tentu ini by proses ya Pak Zul ya, tidak serta-merta langsung datang begitu saja. Saya yakin Pak Zul dan teman-teman berdarah-darah beserta pembinanya, mungkin juga pro kontra waktu itu juga tentu banyak lah. Nanti mungkin lebih bagus nanti kita bisa membaca tulisan Pak Zul, diharapkan ada tulisannya, moga disilakan nanti jadi buku atau apalah sehingga bisa dinikmati. Nah,
bagaimana Pak Zul membangun sistem sehingga menjadi super tim yang luar biasa, sehingga SDM dibangun dan bersinergi dan mereka tuh berjalan bareng. Nah, itulah yang bisa kita ambil. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kiranya waktu yang membuat kita harus menyudahi acara ini, kalau keinginan hati ingin tetap terus membersamai diri kita bersama-sama, sehingga membangun dan membawa madrasah kita hebat, bermartabat, mandiri, berprestasi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, di limit waktu, saya sebagai moderator tentu banyak salah, banyak khilaf karena keterbatasan saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ketua Pokjawas beserta jajarannya. Sekali lagi terima kasih Pak Zul, Miss Dahlia, dan semuanya yang hadir. Terima kasih, sukses untuk kita bersama. Kita mulai, yakin kita bisa. Amin. Baiklah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, tibalah acara penutup. Marilah kita tutup dengan membaca lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah foto bersama belum Pak Din? Oh, boleh. Kita action dulu. Okay. Mohon Bapak Ibu dibuka kameranya dulu sebentar, mau diabadikan sehingga adalah sebuah kenangan kita bersama. Mohon Bapak Ibu dulu. Ya. 5 nilai budaya kerja. Oh, 5 budaya. Layar 1 dibuka kameranya ya. 1, 2, 3. Oke. Layar 2-nya. Oke, 1. Buka kamera. 1, 2, 3. Oke. Saya ikut layar keberapa? Layar 3-nya. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Layar Thank 4-nya. you very much. 1, 2, 3. Oke. Ya, sudah Bu. Oke, sudah cukup. Terima kasih sekali Pak Didin dan para sahabat yang sudah membersamai kami. Sungguh semoga kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Bunga cendawan bunga telasih, cukup sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum wa ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jul dan kawan-kawan. Monggo. Terima kasih Pak Didin. Terima kasih Pak Zul, Bu Dahlia, terima kasih. Mudah-mudahan satu saat saya bisa silaturahmi Pak Zul. Amin, siap. Ya. Mudah-mudahan mampir ke Kuansing ya. Insya Allah ini. Insya Allah Pak Jul. Ya. Pekanbaru. Oh, oke. Kami tunggu. Pak Didin kalau ke Pekanbaru. Siap. Pak Zurni kalau Pekanbaru kabari ya. Saya ikut. Nanti dikabarin. Sip. Buhan, selamat. Ya Allah. Oh, ada Asmarwati ya, Pokjawas Kota Pekanbaru rupanya. Oh iya, selamat Ibu pengawas ini. Pengawas. Tadi juga banyak chat ini, banyak yang luar biasa. Sahabatnya Pak Zul itu. Asmarwati itu senior saya itu. Alah, Dani, rendah. Senang sekali Bundo bisa jadi pembina pengawas hebat bermartabat ya. Kawan seperjuangan, Bu. Ya. Kami dulu sama di Mandua Model Pekanbaru dengan Ibu Asmarwati. Hebat. Bu As hebat. Nah, luar biasa. Pak Zul hebat, Pak Didin. Semuanya hebat. Mana saya hebat, bermartabat. Hebat milik kita bersama. Saya pernah diajak keliling di Mandua Pak Zul oleh Bu Asmarwati. Iya. Bukan baru keliling ke Mandua kemarin. Diajak keliling gitu sampai belakang gitu. Sampai ke Pasar Bawah, Masjid Agung. Ya, jadi ini ya. Saya dulu 10 tahun di Mandua Model Pekanbaru dengan Ibu Asmarwati. Perjuangan kami banyak itu. Iya benar-benar. Baik, saya mohon pamit dulu, sudah asar di Jogja. Monggo. Oh iya. Terima kasih, mohon maaf. Oke, Pak Didin. Monggo. Terima kasih. Bu Asmarwati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Jul. Hebat. Ya. Yang belum absen silakan isi absennya di ruang room chat, nanti insya Allah sertifikatnya akan kami kirim kemudian. Jadi saya kasih waktu 1-2 menit lagi untuk mengisi. Dan sebagai pengumuman untuk pertemuan akan datang mungkin akan saya share screen saja Bapak Ibu. Untuk hari Sabtu depan juga dan modul pengawas ya. Mohon maaf saya share dulu. Ini mungkin jadwalnya sudah ada Pak. Jadi tanggal 16 Maret itu mengenai supervisi manajerial. Tanggal 2 Maret evaluasi pendidikan. Tanggal 26 Maretnya penelitian dan pengembangan. Tanggal 30 Maretnya supervisi akademik. Nanti insya Allah akan kami share dengan flyer dan undangannya mungkin. Dan insya Allah tanggal 19 ya Pak Juni kita akan tayang lagi ya. Insya Allah. Untuk terus segera pengumuman.
Ya, Pak Din modul ya. Ini modul PKB, ya. Oke, Pengawas. Oke. Ini saja mungkin, monggo. Kalau yang mau istirahat, mau sholat asar, silakan. Ya. Ya. Ya, terima kasih semuanya. Langsung di anu saja Pak Din, mungkin langsung ditutup. Ya. Kita tutup, hitung mundur sama-sama ya Pak. Yuk, 1, 2, 3. Assalamualaikum.